Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 MTS Babu Salam OSAO. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan macam-macam mukjizat. Nah, materi ini berada di buku LKS terletak pada halaman 17. Silahkan dibuka bukunya. Nah, teman-teman, mari kita mulai. Yang pertama adalah pengertian mukjizat. Nah, secara bahasa, istilah mukjizat adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mu'jizat, yang berarti membuat sesuatu menjadi tidak mampu atau sesuatu yang luar biasa, sehingga manusia tidak kuasa melakukan hal yang sama. Sementara itu, beberapa ahli memberikan definisi tentang mukjizat. Di antaranya, menurut ahli Al-Quran, mengatakan bahwa mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, disertai oleh tantangan dan bebas dari pertentangan. Sedangkan menurut ahli tauhid mendefinisikan mukjizat sebagai segala sesuatu yang luar biasa diperlihatkan Allah atas nama nabi-nabi dan rasulnya dengan cara yang manusia tidak sanggup untuk menerimanya. Nah, dari kedua definisi ini kita dapat mengambil beberapa poin tentang pengertian dari mukjizat. Mari kita bahas satu-satu. Poin pengertian mukjizat yang pertama adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, karena keluar biasaannya, mukjizat seringkali bertentangan dengan hukum alam dan mustahil terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kemampuan seseorang menghidupkan orang mati, membuat api menjadi dingin, dan merubah tongkat menjadi ular. Poin pengertian mukjizat yang kedua adalah terjadi akibat tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah semua permohonan, pertanyaan, atau ejekan akan sesuatu yang diterima seorang nabi atau rasul dari umatnya, yang jika terpenuhi akan menjadi bukti kenabian dan kerasulannya. Poin terakhir dari pengertian mukjizat adalah tidak dapat dipertentangkan. Nah, mukjizat tidak dapat dipertentangkan keberadaannya, karena mukjizat seringkali tidak terjangkau akal dan kekuatan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa meniru mukjizat nabi dan rasul tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa mukjizat adalah segala sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, teman-teman, walaupun sulit diterima akal manusia, mukjizat harus dipercayai keberadaannya sebagai salah satu bukti keimanan kita pada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tidak mengimani mukjizat berarti juga mengingkari kekuasaan dan ayat-ayat Allah. Itu berarti pula dia termasuk orang kafir. Nah, teman-teman, bila kita mencermati semua bentuk mukjizat, maka kita bisa menggolongkan menjadi dua macam mukjizat, yaitu mukjizat hissiyah dan mukjizat ma'nawiyah. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mukjizat hissiyah. Nah, mukjizat hissiyah ini adalah mukjizat yang dapat dilihat, dapat disentuh, didengar, dan dirasakan langsung keberadaannya oleh panca indera manusia. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara hissiyah diantaranya keluar air dari sela-sela jari Nabi Muhammad yang cukup untuk memberi minum 1.400 orang laki-laki dan perempuan. Mukjizat hissiyah Rasulullah yang berikutnya adalah melipat gandakan makanan sehingga makanan yang sedikit cukup untuk 1.000 orang prajurit waktu di perang Khandaq. Mukjizat berikutnya adalah mengembalikan mata Qatadah yang tercungkil waktu perang Uhud, sehingga mata Qatadah kembali seperti semula. Rasulullah juga pernah membelah bulan menjadi dua untuk menjawab tantangan orang-orang Quraisy, dan batu dan pohon memberikan salam kepada beliau yang bisa didengar dan disaksikan oleh orang banyak. Nah, itu adalah beberapa mukjizat hissiyah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kita melangkah ke mukjizat berikutnya, yaitu mukjizat ma'nawiyah. Nah, mukjizat ma'nawiyah ini adalah mukjizat yang keberadaannya tidak dapat dirasakan atau ditangkap panca indera manusia, tapi benar adanya. Mukjizat ini akan dapat diterima dan dipahami oleh orang-orang yang pikiran dan perasaannya sehat.
Contoh dari mukjizat ini adalah Al-Quranul Karim. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikitabkan sehingga dapat dipelajari manusia sebagai petunjuk kehidupan yang baik baginya. Namun begitu, tidak semua orang dapat menerima keberadaan ayat-ayat Allah ini. Hanya orang yang berhati lembut dan berakal sehat dan mendapat hidayah Allah yang dapat menerima mukjizat ini. Istilah lain dari mukjizat ma'nawiyah adalah mukjizat akliyah. Nah teman-teman, selesai sudah materi untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya silahkan teman-teman mengerjakan tugas ini. Dikerjakan dengan baik, kemudian difoto dan dikirim ke WA Pak Sawal. Ingat, batas pengiriman tugas hanya sampai jam 8 malam. Selalu semangat dan tetap ceria. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.